Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kita berdua di Pojokan Show. Cuma berdua. Iya nih, masih pada sibuk ya, Gak apa-apa lah. Yang penting pada sukses semua. Sibuk nyari cuan. Ya, pada sibuk nyari cuan ya. Kita bingung juga dah, cuan dari mana. Iya. Aduh, sekalinya ada cuan. Bere lama. Aduh, curhat bapak. Bapak curhat. Emang gitu? Nanya doang ini Pak, kan kita kalau perlu klarifikasi biar nggak jadi penyebar berita hoax ya. Ya itu mah resiko sih sebenarnya, resiko freelance ya. Ya, bukan soalnya per project. Beres gitu. Ya minta cepat, minta bagus, tapi bayaran kadang-kadang minta dipotong murah, terus udah kita iyain terus dibayar lama. Iya, beli harga Avanza mintanya BMW Pak ya. Nggak saja kayak gitu kurang lebih. Mintanya kencangnya kayak BMW. Harga kayak Avanza. Walaupun ada BMW second juga sih sebenarnya. Ya itu mah ini sih apa namanya? Baik lagi dia nggak pengaruhan duit. Tapi emang banyak sih kayak gitu ya. Ya jadi kayak nggak hargain karya lah ya. Gue sih ngeliatnya kayak gitu sih. Capek lah, maksudnya waktu tuh nggak bisa diganti bro. Ya karena gimana ya, kita butuh. Enggak, dari kecil kita belum nggak pernah diajarin gimana cara menghargai karya. Oh iya tuh, karena kita terbiasa dengan copy paste dan asal share segala macam. Itu iya benar. Menarik pembahasannya Nenek ya. Iya. Jadi tema malam ini apa nih? Ya bahas yang ini aja. Kita nggak tahu judulnya apa. Tapi sampai tahu ntar kalau pas lagi editor dengar, wah ini bagus nih. Nyadiin aja. Kayak gitulah. Menarik juga sih sebenarnya. Ya benar ya, kita dulu tuh ada lah dulu di undang-undang kalau nggak salah ya. Nih bicara sedikit nih. Apa tuh? Kalau ada 3 artikel ya, terus lo gabung jadi satu, terus lo jadi penulisan sendiri, dan lo tambahin yang kata-kata lo tuh jadi karya lo. Iya. Padahal sebenarnya copy paste juga gitu loh. Iya. Kurang inilah. Kalau di bahasa orang-orang yang pintar-pintar, kalau lo bikin di luar negeri lah ya. Kalau lo bikin sesuatu bikin baru gitu loh. Kalau misalnya bikin baru, misalnya mengambil copy paste dari yang lama, lo mengembangkan yang itu gitu loh. Tapi menurut gua zaman sekarang udah gak ada yang baru. Ya memang nggak ada sih, tapi tetap aja. Palingan yang kedua itu Pak. Jadi ada 3 ilmu, lu ngembangin yang ini nih. Dengan karya lo sendiri. Betul, gitu. dengan karya lo sendiri, dengan cara sudut pandang lo sendiri. Gitu, tidak hanya copy paste gini doang. Gitu. Kayak contoh lah, ya skripsi aja kayak gitu. Ini bagaimana di perusahaan A, B, C, D ya kayak gitu Pak. Aduh. Ya, namanya juga usaha orang ya, tapi baik lagi usaha itu menghasilkan sesuatu, sesuatunya kayak gitu jadinya. Gitu loh Pak. Jadi menarik sih sebenarnya sih. Ya kalau lo sendiri gimana nih? Apanya nih? Pernah nggak dalam kondisi kayak gitu? Oh ya pernah, pasti lah. Apa tuh? Kayak gimana? Ya banyak lah, kita kerja udah benar-benar dedicate. Karena gue dulu punya prinsip asik. Kalau lo kerja cuma digaji 1 juta, lo kerja kayak digaji 5 juta. Soalnya ada yang bilang ya 1 juta lo itu memang rezeki lo secara materi, tapi 4 juta lo tuh ada rezeki yang lain yang Allah kasih ke kita asik. Jadi serius nih bahasanya tapi nggak apa-apa lah, relate. Itu sih maksudnya prinsip gue kayak gitu. Walaupun dia manusiawi, gondok juga. Gila, gue capek begadang, gue mikirin A sampai Z, gue ikut manggul sampai keringet lah. Keringet dah kering, ketemu keringet lagi, kering lagi, masuk angin. Teman terjadi segitu, tapi balik lagi ya susah juga sih. Di sisi lain pengen profesional, tapi di sisi lain kita juga butuh uang gitu loh. Iya. Ya bukannya kita jadi budak uang ya, tapi gimana dong? Tuhan hidup buat beli ini beli itu kan. Iya, masalahnya kan situ gitu loh. Soalnya dari nanggung gitu.
kita jadi bahasnya lebih sensitif lagi nih. Ya sebetulnya ditanggung sama pemerintah gitu kayak orang luar negeri pengangguran aja dikasih ini gitu loh. Jangan luar negeri. Kalau di sini mah enggak. Ya, lu tinggal aja di luar negeri sana. Ya sayangnya saya nggak punya KTP luar negeri. Kalau ada ke luar negeri mah kita keluar negeri. Banyak lah mau kayak gitu mau. Kayaknya hampir semua ya. Teman-teman juga pasti banyak lah yang ngalamin hal-hal kayak gitu. Ya entah usahanya dibilangin lah misalnya jualan lah kayak gua kemarin jualan cuman gara-gara gua nggak ngasih jeruknya aja bilang kok ini nggak ada jeruknya sih gini gitu kan jeruk doang. Tapi itu ini konsekuensi sih ini baik lagi lah itu mulut dan mulut gimana bisa bangkit ya, mungkin orang-orang sukses juga dulu kayak gitu kali ya. Ya pastilah, pasti ya nggak mungkin dia tiba-tiba langsung berat. Iya, pasti mereka di tempat yang kayak gitu dulu akhirnya jadi jadinya mental ya. Iya kan karena pengusaha itu kan yang di tempat itu kan mental Sama usahanya. ya mentalnya dia dulu lah. Iya Pak, terus amat. Kan saya tadi mau ngejok sambil bapak gini. Nggak jadi. Dah. Nggak. Iya, pengusaha gitu ya. Tapi menarik juga sih. Serba salah lah ya. Kadang-kadang kalau misalnya temen ya, kita bantuin temen nih. Harga temen tuh kan berlaku. Jadi itu. Harga temen tuh berlaku. Berlaku sampai belagu. Ya seharusnya kalau misalkan kita bantuin temen kan seharusnya temen ngebantuin kita juga. Iya sama-sama lah. Iya. Kita butuh, dia juga butuh gitu loh. Maksudnya sama-sama nyari posisi enaknya. Iya. Walaupun kadang-kadang dia nawar ya. Ya Pak lu segini aja gimana? Kita kan kadang-kadang kan ya enak juga nih temen. Gimana nih? Iya. Bisa nggak kita bantuin? Ya gitu ya seharusnya temen yang ngedukung kita juga gitu kan dia kan sama-sama butuh nih. Ya sama naik lah ya. Iya gitu. Gitu sama aja nih lighting banyak. Bisa jadi studio ya nggak? Bisa jadi sampingan. Wah saudaranya ini buat foto produk ini silakan. Cuman baik lagi masalah cuannya nggak ada pembagian. Ini iyalah aing kena cepu. Ngomong. Tapi kalau ada banyak gua harus ada listnya kan. Kalau tiba-tiba ada ganti iPhone 12 aja kan, waduh ini harus dipertanyakan. Harus ada rent-rentnya nih, harga sewa nih. Kalah. Naik bareng lah ya, enak naik bareng. Iyalah. Tapi emang susah sih nyari yang kayak gitu ya. Ya, balik lagi kayak yang jodoh aja ya. Susah lah itu. Ya sekarang kita mau naik bareng nih, misalkan bikin sesuatu gitu kan, bikin usaha, mau naik bareng. Kitanya berkonsep pengen naik bareng, tapi orang lainnya itu cuma ngeliat itu peluang doang. Nah, belum tentu dia berkonsep aku bakal naik bareng nih sama dia nih. Iya. Gitu. Betul. Kayak tadi juga yang dikasih tahu, ketika lo udah punya duit nanti juga ada tantangannya nih. Iya. Lo udah menghasilkan nih, usaha lo udah menghasilkan nih. Siapa tahu ini juga bisa menghasilkan gitu kayak Rans lah misalnya. Minim lah kayak Rans asik. Minim. Iya sih masih minim sih. Minim. Kalau pengen lebih gede lagi ya kayak PewDiePie. Dia sendiri. Itu. Mister Beast aja Pak. Gimana Pak? Yang bisa jajanin orang. Ya gitu lah maksudnya. Ya ada lah, pengen lah. Tapi balik lagi tantangan sih ya. Ya iyalah. Harta tahta ya. Dan tantangan. Harta tahta dan ya tantangan. Tapi balik lagi gimana sih orang-orang tuh apa ya, kadang-kadang karya tuh orang masih belum melek ya sama suatu karya. Ini dia menganggap ini hanya misalnya video editing lah ya, ini hanya sebatas editing biasa. Tapi dia nggak ngeliat dapur di belakangnya tuh sebenarnya banyak teknik-teknik yang mungkin bahkan ketika lo editing lo melakukan teknik ini dah, wah ini tekniknya dia dilakukan sama yang canggih-canggih nih. Tapi harganya kenapa segini gitu loh. Bukannya gila harta dan gila apresiasi sebenarnya. Nah, ya itu sih ya pengen juga lah dihargain kan. Kita udah capek-capek udah buyang-buyang ya kali wes. Iya, bayar lama. Kasian gitu. Ya gitu, tapi menurut gua sih di Indonesia sendiri masih banyak yang belum tahu kayak gitu-gitu. Iya, tuh. Sepakat tuh. Kalau di luar udah dihargain banget. Iya, waduh. Sekarang kalau orang luar ya IT aja Pak ya.
web programming junior aja tuh ada ininya. Yang buat front end-nya aja ada sendiri-sendiri dengan angkanya yang iya sama kalau di desain itu kan ada desain web tuh kan. Iya. Ada UI, ada UX. Iya. Itu terpisah. UI-nya aja ada berapa cabang. UX-nya juga ada berapa cabang. Lah coba kalau di Indonesia, coba cari di job itu tuh, job seekeran yang kayak gitu lah. Ya IT bisa ini, bisa itu, buset semuanya Pak. Gajinya di atas UMR, masya Allah, gila. Jadi ini sebenarnya tantangan buat teman-teman yang pada sering ngupload ini gajinya orang-orang IT itu gede-gede segini-gini. Kata siapa? Iya kalau lo kerja di korporat, iya gede. Coba lo kalau masih baru atau nggak freelance, walaupun ada ya freelance yang bisa. Ya udah jam terbang lagi, tapi tetap aja ketika jam terbang tinggi, tapi lo nggak bisa manage dengan baik. Iya. Susah juga, banyak kejadian lah. Pasti kayak gitu. Iya. Ilmu tinggi, ilmunya selangit, tapi ketika mereka negosiasi atau lobbying, biasanya kan suka idealis tuh ya. Iya. Mental lah di situ. Dia sih. Ujung-ujungnya larinya ke korporat. Walaupun sebenarnya nggak bisa disalahin juga sih. Tuh, namanya nyambung hidup. Iya, nyambung hidup ujungnya balik lagi kepentok gara-gara yang nyambung hidup. Iyalah. Susah hidup nih, asik. Tapi ya gitu sih emang ya, gimana dong? Kalau lo paling parah diapain dong? Paling parah kita nggak usah milih baik-baiknya, kita yang paling parahnya ya. Soalnya paling inget pasti yang paling parah. Kalau yang baik-baiknya bisa dapat duit banyak, pasti duitnya udah dikasih tuh, udah hilang mana-mana. Yang paling parah lah pasti dikasih tuh. Paling parah sih gue pernah dulu pas awal-awal. Awal-awal kelar kuliah tuh, iseng lah bikin usaha desain-desainan lah, desain-desainan karena baru terjun juga kan. Payung, paparal sud. Baru terjun ke dunia desain. Ada yang minta nih bla 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 bla, gue bikinin. Jebret. Jadi itu bentuknya store. Bentuknya store gitu, gue yang desain semuanya. Sampai dia minta meja gitu, gue bikinin. Waduh, tukang kayu juga sih tuh. Iya. Waduh, ngetok nih ya. Aduh. Gue anterin naik motor. Masya Allah, meja. Instalasinya gue juga. Masya Allah. Makasih ya Mo, bantuin gitu. Instalasinya gue juga, jebret udah jadi. Dikasih uang nih. Buat operasional. Buat nganter-nganter lah ke tanah ongkos gitu kan. Udah kelar. Itu otomatis uang gue pakai dong. Iya, pakai lah. Iya kan? Bensin paling enggak ya. Bensin, makan, apa segala macem kan. Ya istilahnya buat uang desain gue juga, uang operasional gue juga gitu kan. Masa gue nggak dibayar gitu kan. Nah, gue pakai udah pakai setengah lebih. Ditanyain duitnya kemana? Sedih. Lah kirain ini emang nggak ada perjanjian di depan, ini duit buat lu nih. Udah dia ngomong ntar gue kasih duit gini. Oke. Ya udah, gue pakai dong otomatis, ini duit gue gitu kan. Terus pasti minta gitu lu gimana? Ya gue bilang lah, itu kan bayaran gue, gimana lu tanyain gitu lah. Terus dia ngotot. Iya ngotot loh dia. Kacau kan. Mau ribut temen ya. Aduh pusing. Mungkin temennya menonton kan sih. Yang nonton mungkin pernah kayak gitu, apa lebih parah ceritanya di bawah tuh. Mungkin yang nonton yang gituin Bimo. Sadar diri bos. Boleh panggil aja ada harganya. Kuliah sehari 150.000. Lu bayar berapa? 50.000. Itu kalau gua, pengalaman gua tuh di awal tuh. Lo gimana, lo ada nggak pengalaman yang kayak gitu tuh, yang parah gitu? Parah sih banyak pak. Cuman gue orangnya nggak mau ambil pusing. Ya udahlah, rezeki nggak dari situ doang. Terus? Ya ibaratnya gini deh, gue otak kasarnya ketika gue rezeki gue misalnya segini, tapi ada yang hambat. Ini kan walau alam nih, pasti kan kayak keran lah, ada yang nutup nih. Lama-lama bakal deres, kayak gitu aja sih konsepnya sih. Jadi banyak kan ketika misalnya dapat segini, ya udahlah segini, walaupun ngenes juga di hati. Segini doang nih, ya udah deh.
Ya gimana ya udahlah. Mungkin dia ya positif thinking ya mungkin dia bisa segitu apa ini gimana. Iya. Tapi balik lagi ketika udah uangnya udah kepake harusnya bisa segini sih. Itu penyesalan di akhir itu. Iya kalau udah pendaftaran dong. Gue lagi ya udahlah ya, cuman selalu dibesarkan lah. Apa ada lingkungan yang selalu membesarkan ya, nggak ada yang tahu lah namanya rezeki. Iya, mungkin dengan kita kayak gitu, setelah itu kita bakal dinaikin derajatnya. Iya itu yang kita nggak tahu kan. Nah, siapa tahu insya Allah, amin. Benar kayak gitu. Jadi itu yang bikin gue jadi ini aja sih. Udahlah, ajar aja lah, nggak apa-apa lah. Walaupun kayak gini-gini juga ya udahlah, memang rezekinya mungkin segini. Iyalah, kita tahu nih. Ya cuman balik lagi kita juga nggak bisa nyalahin. Tapi nggak ditanyain kan? Apanya? Duitnya kemana aja? Sama yang ini ngasih duit? Iya. Enggak deh waktu itu. Soalnya kita nggak ngeles pak. Ya enggak, kocak aja maksudnya kalau misalkan kayak gitu kan. Nggak pernah sih kalau yang kayak gitu, nggak pernah sih. Kalau gue jadi lo juga gue ngegas pasti. Iya, maksud lo apa? Yang ada malah nih gue balikin deh semua nih. Gue gak butuh, gue ambil lagi barang-barang gue. Yang ada sih gitu sih. Nggak, alhamdulillah belum pernah sih yang kayak gitu sih. Palingan dulu ya, apa ya? Tipikalnya konfrontir sih depan saya. Zaman dulu. Dia masih muda, bergairah dan berenergi. Sedih ya kalau ngeliat gitu ya. Iya. Terus ada yang lebih sedih lagi nggak sih? Selain itu ada yang ini lagi nggak? Selain itu apa lagi? Ya alhamdulillah abis itu gue langsung naik. Ada aja ya. Nah jadi itu naiknya tuh biasanya dapat kerjaan yang lebih lebih proper lagi. Terima kerja gitu-gitulah. Tapi kalau bisa kerjaan lu tuh ngeliatnya fee-nya dulu apa ngeliat ini kerjaannya dulu kayak gimana? Lihat kerjaannya dulu kayak gimana, baru habis itu fee-nya. Masa sih lo? Iya, jadi gue nentuin fee-nya tuh setelah gue ngeliat kerjaannya kayak gimana. Oke, berarti gitu ya. Sama sih gue juga nomor ke 12 lah. Fee itu nomor 12, kan yang pertama rukun iman nomor Islam. Udah 11 tuh, yang 12 baru fee. Pokoknya itu selesai dulu, udah fee. Udah fee. Cuman ada beberapa kasus sih kalau misalnya yang udah pernah kejadian menyakitkan gue langsung nanya pertama. Gue berapa? Mau berapa nih? Gini nih. Ya, karena gue tembak gitu. Terus gini. Oh, gitu deh. Biasanya kan kalau gue sekarang gue freelance, gue ngeliat dulu briefannya kayak gimana, briefing kayak gimana, briefnya kayak gimana, dikasih tahu. Ya di situ gue nentuin, gue mikir ini harga yang pasnya berapa gitu. Terus gue ngeliat orangnya juga. Nego nih. Gue buka open negotiation gitu. Negotiable. Iya, itu gue ngeliat orangnya juga tapi pas gue lagi briefing istilahnya, ini orangnya enak nih. Ya. Enak ngomong tapi yang gak enak duit gimana? Ya harus seenggaknya kita enak dulu nih orangnya nih. Enak ngomong dulu ya. Jadi nanti pas kerjanya nggak repot. Iya kan. Kadang-kadang kita males dapat partner kerja misalkan klien belum apa-apa udah minta ABC. Padahal belum mulai. Nah itu dia, capek juga kan kayak gitu kan. Banyak gitu banyak. Iya, di situ gue lihat orangnya dulu, kalau orangnya enak, gue ngasih harganya masih di bawah rate lah. Iya, nggak berani tinggi-tinggi juga ya, karena kita melihat peluang nih ke depan bisa jadi lagi nih. Benar. Gitu, jadi pinter-pinter nyari ini aja lah, ruang kosong lah di situ. Sih, enak juga sih kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya dijanji-janjiin gitu nggak, ini kayak gini, tapi udah makan janji terus nih. Itu mah sering ya. Maksudnya lu diajak, ayo deh mau, lu bikinin gini nanti. Kalau misalnya dia jadi kayak gini, ini gini nih. Iya, itu yang awal kayak gitu juga. Awal gitu ya. Sedih tuh kayak gitu. Mikir-mikir kapan jadi. Terus sampai di satu titik kan gue butuh nih buat ini jadi gue bagian gue segini lah. Gue emang kagak butuh pakai. Tapi itu ya itu balik lagi ya, orang ada kebutuhannya lah. Gue terlepas gue nggak mau terlalu egois, tapi balik lagi gue bisa melihat orang dari situ nih. Oh ternyata orang kalau udah
udah urusan duit beda nih karakternya nih. Iya. Ada yang mintanya nge-push, ada yang mintanya ini. Gue tuh masuk yang nggak nge-push mau. Gue misalnya kalau misalnya ada kerjaan dia telat bayar gitu, misalnya bisa janjiin 2 minggu lagi, gue bisa. Gue yang minggu ini gue nanya doang nih, iseng doang. Gimana? Gini. Oh belum nih gini nih. Udah ntar ya. Gue nanya lagi ntar 2 minggu lagi. Gue cuma nanya gitu doang, cuma nanya iseng, tapi gue nggak nge-push. Iya, gue juga gitu. Iya, gara-gara nggak enak apa gimana, tapi di sisi lain gini gue kamu jangan kayak gitu. Iya, itu hak kamu. Iya. Ya benar juga sih, cuman kita ketika ngegas karena nggak tahu, kita mengenakan gue. Iya. Mungkin itu kali ya, kita masih manusia, kesadaran pribadinya iya, masih. karena kita sadar juga kalau mungkin ya gue hanya berbalik aja kalau misalnya gue yang jadi ditekan uangnya, mungkin gue lagi nggak ada duit nih. Ya tapi paling ngomong lah, gue lagi nggak ada duit sama sekali, gue akan fair. Oke, nggak masalah. Ketika kalau ada duit, ayo kita ini. Nah itu nggak masalah. Nah cuman ketika tahu ujung-ujungnya lah dia bisa beli gini, dia bisa beli ini, lah dia menutupi A B C D F G H I J K L M N nya dia, walaupun itu nggak kebutuhannya dia, lah kok gitu. menarik. Tapi balik lagi ini orang, ini bukan lagi menjelek-jelekan, nanya pengalaman. Ya mungkin suatu saat kita jangan sampai kayak gitulah. Yang diharapkan lah. Ya kalau misalkan ketika kita udah di atas, kita begitu ke orang ya sama ya bohong. Iya, jadi pelajaran lah ya. Iya lah. Gila. Capek juga maksudnya, keringat orang udah sampai habis itu parah sih. Kalau bisa sebelum keringatnya ngucur itu kita udah depannya DP lah ya. Iya. Ada DP sistem DP-an kayak gitu. Tapi tetap aja kadang-kadang juga nih kita ngasih kerjaan ke orang yang suka angin-anginan nih. Iya. Nah, itu tuh kadang-kadang tuh misalnya kita ada kerjaan nih. Skopnya segini nih. Oh, karena kliennya mungkin enak tuh gini segala macem. Kita takutnya gini nih nggak kejar nih. Bagi lah segini ke temen nih. Hitungannya kita mau bagi-bagi nih. Nih lo kerjaan ini mau nggak? Oke, gue bisa gini. Dia dong. Ya tapi gue paling di DP dulu gini soalnya. Udah di DP dulu. Ya sebenarnya kagak jadi. Ngoceh doang. Ya gue bisanya kayak gini lah, gimana? Jadi kasih kerjaan, maksudnya kasarnya kayak gitu lah. Kalau kayak gitu gue nggak pernah sih untungnya. Nggak pernah lo ya? Nggak pernah. Aduh, gue pusing itu kalau kayak gitu mah. Iya, gue jadi harus ya ada tekor DP ya. Tapi tetap aja nyari lagi orang lain. Iyalah. Dan kebutuhan untuk klien tuh last minute gitu loh. Gemes. Emang gimana ya? Masih temen lah. Untungnya nggak pernah gue kayak gitu. Iya. Kalau misalkan dari DP ya mau nggak mau gue prioritasin. Ya itu kan kalau lo enggak, maksudnya ketika lo ngasih kerjaan ke temen lo. Iya, nggak pernah juga. Lo maru. Kagak, maksudnya ngasih nih, misalkan ngajak gue dapet project dari siapa gitu kan, misalkan. Nih lo kerjaan ini, ya udah. Nah pas di situ gue ngeliat, wah gila ini banyak banget gitu kan. Harus ada yang dioper nih, nggak mungkin gue sendiri gitu kan. Ajaklah temen gue, mau nggak? Pasti gue gituin dulu. Mau, ya udah, mau. Terus kalau dia misalkan minta DP ya gue minta ke orang itu yang ngasih gue kerjaan. Pasti kayak gitu, dia nggak pakai duit gue sendiri. Bukannya pelit atau gimana ya? Emang nggak punya duit. Mau pengeretan. Rokok dari yang berfilter di sini kretek. Gue temen ini. Makan nasi sama telur doang. Masih dimintain DP. Duitnya lama, nggak turun, aduh. Ya itulah, maksudnya perjalanan hidup lah, nanti kan bisa diceritain ke anak cucu. Iya. Kalau saya waktu jangan kayak gitu. Iya. Kalau misalnya sih kitanya yang naik, nah anak cucunya kita kasih legacy lah. Iya. Ini lo terserah mau lanjutin apa gimana tuh. Tapi lo misalnya gini nih, kita ngandai-ngandai. Misalnya lo nanti lo, insya Allah nih, amin, lo kaya. Punya sesuatu lah. Dan lu mau meneruskan itu ke anak lo, gimana? Apa anak lo terserah lo menjadi apa? Ya untuk awal pasti gue tanya dulu. Dia sukanya apa? Karena ada idealis lo dong. Lu udah ngebangun ini dari lo susah sampai berdarah-darah. Anak lo kecil nggak tahu kayak gimana, gede tiba-tiba. Ayo lanjutin nih. Kalau gue nggak tipe yang kayak gitu sih. Nggak tahu juga. Nggak, serius gue kan tipe yang kayak gitu. Jadi gue mendingan ini
entah gua jual gitu misalkan Lo perusahaannya, tinggal menikmati hasil pensiunan lo lah ya kurang lebih gitu. atau misalkan profit sharing jatuhnya, tapi nama gua tetap di situ gitu kan. Duitnya dibawa mati. Tergantung anaknya suka. Kalau anaknya suka ya lanjutin. Kalau anaknya nggak suka ya udah dia terserah mau yang kemana nih, kita cari celah juga tuh. Karena anaknya suka. Kata-katain dong, lo celah. Bukan dong. Ibu, gitu. Bapak ngomongnya celah. Cari celahnya. Malu ngomongnya dong. Kan gue bilang celah. Celah. Ada C-nya, Pak. Iya, gue cari celahnya dulu nih. Misalkan gue sekarang di dunia kreatif ya. Let's say ntar punya agensi. Ya, let's say gitu. Kan anak gue sukanya berdagang. Ya kan? Agensi dagang juga, dagang ngomong. Enggak lah. Berdagang gitu kan misalkan sukanya. Ya udah. Kenapa nggak yang dia dagangin masuk ke dalam perusahaan gue gitu. Jadi apa ya kerja dong? Perusahaan gue nya itu yang nge-backup si ini dagangan anak gue gitu. Jadi tetap disupport gitu dari itu gue, perusahaan gue gitu. Soalnya gue kalau melihat dari beberapa ini ya circle lah. Banyak yang bapak ibunya tuh udah banting tulang A B C D F G. Dan ini kan anak karakternya beda-beda nih ya. Ada anak-anak yang perjuangan nih. Anak perjuangan, anak perintis, sama anak penikmat nih. Nah, perjuangan tuh dia bisa tahu tuh. Mau nanti bapaknya miskin kayak apa, dia akan tetap santai. Bapak tetap akan saya sayang. Gitu. Kalau yang ini mungkin masih rada ini sedikit, tapi masih ada ngeluh. Nah, yang kalau ini nih yang rada repot nih. Yang udah penikmat. Iya, udah tinggal terima doang nih, rada susah nih. Walaupun mungkin di satu sisi nanti nih taraf hidupnya dia harus gini dan dia akan ngejar nih, biasanya kan akan ngejar segitu ya. Tapi baik lagi di circle gua aja nih ya. Ini menurut pandangan gua, ketika bapak ibunya kayak gini, anaknya belum bisa kayak gini nih. Ya mungkin pengalaman ada ini segala macam. Tapi kadang-kadang passion anaknya nggak ke situ, nggak kayak ke bapak ibunya, nggak so work hard. Work hardnya itu beda gitu loh. Itu maksud gua sih itu sih. Makanya gua nanya ini tuh kenapa, gimana nih kalau misalnya nih. Kan boleh lah nanya gitu. Iya, kalau gua sih lebih gitu. Lebih nyari passionnya dia itu apa, jadi gue bisa nyari celah juga untuk membantu anak gue nantinya. Nggak harus gue tekan terus lu harus lanjutin gue nih, gue udah usaha dari lu kecil apa enggak gitu. Balik lagi terlalu egois namanya kayak gitu. Biar anak lu berkembang sesuai dengan ini aja. Iya. Benar. Karena gue nggak pernah digituin juga sama bokap, sama orang tua lah. Karena mungkin orang tua kita kerja semua. Beda kali kalau orang tua kita pengusaha yang benar-benar dari nol. Enggak sih, tapi kan pasti orang tua, yang namanya orang tua punya cita-cita anaknya bakal kayak gini, kayak gitu, ya kan? Iya nggak sih? Iya gitu. Cuman kalau misalnya gue lihat ya, karena bapak saya tuh kerja biasa aja, pekerja. Ya sama aja bapak situ sama ibu situ juga pekerja. Iya. Bukan pemilik ya. Bukan pemilik. Kalau pemilik mungkin kita nggak kayak gini nih. Itu kan beda juga nih. Makanya kita nggak mungkin akan bikin YouTube apa seadanya kayak gini. Coba kalau bapak kita siapa gitu, punya gedung di mana, beda cerita. Iyalah. Tapi itu plus minus lah ya. Mungkin menarik sih, misalnya anak-anak kayak gitu. Ya bisa nggak sih anak ngelanjutin ini orang tua dengan perkembangan dan segala macam. Ya bisa sih kalau emang anaknya mau. Ini balik lagi kan semua kan basicnya anaknya mau kan. Iya. Nah sekarang gini, orang tua gue pengennya gue kerja kantoran. Tapi passion gue tuh kalau misalkan kerja kantoran, gue nggak cocok kerja kantoran. Harus betul ditanyain. Ya itu maksudnya di push ke situ. Iya sempet lah pasti lah orang tua kan. Iya. Tapi setelah dia tahu hasil karya gue kayak gimana aja gitu kan, mereka ngedukung. Malah mereka langsung ngubah pikiran mereka, udah pokoknya kamu harus jadi pengusaha. Iya, benar. Kalau gue lebih ke arah ini sih, gue kasihan ngeliat orang tua gue kerja sampai malam gini segala macem. Gue nggak mau nih kalau gue kayak gini. Walaupun sekarang gue juga memperlakukan kayak gitu ke anak gue gitu loh. Gue kerja malam, pulang malam. Jadi serius nih. Jadi nggak apa-apa lah. Maksudnya dari situ, dari melihat pengalaman orang tua yang kayak gitu, gue jadi men-trigger, gue harus punya sesuatu nih. Iyalah. Gue harus punya legacy. Entah anak gue itu ntar mau lanjutin apa enggak. Ya sama kayak lo tadi, kalau mau jual aja. Iya. Dan ini uang bisa gue
manfaatkan yang lain gitu. Iya. Karena basicnya gue seneng nih kalau apa ya, gue jujur aja asik jujur. Ini bukan riak ya, tapi ketika ada duit gue membelikan sesuatu untuk orang tuh gue seneng loh. Iya. Iya, jadi kayak Ya makanya semoga lo dapat duit mulu, ada duit mulu. Iya, ya. sama semoga lo juga. Maksudnya buat bayarin ke gua. Aduh, berat yang ini. Bawa gue dari pala kali. Ini berapa menit lagi nih ngomong-ngomong nih, kenapa dip nih? Enggak apa-apa, nanti habis tinggal ganti. Gitu. Iya, legacy ya. Legacy anak lah. Cuman jadi kepikiran aja, ternyata jadi rada kepikiran gila, kita susah banget nyari duit. Bapak kita dulu gimana ya? Buat kita hidup ya. Ini jadi bukan bahasanya serius-serius apa sedih gimana ya, tapi ya balik lagi ini refleksikan lah. Ketika jadi, karena ada orang bilang kalau jadi orang tua, lu hidup sebenarnya. Ya itulah, gue jadi mengalami gitu. Ya di awal jadi orang tua ya. Nanti setelah anak-anak udah besar pasti ada statement, lu jangan jadi orang tua yang kolot. Mungkin karena ya dulu kita zamannya orang tua kita kan masih hal-hal yang kayak gitu ya. Jangan yang nyebelin lah gitu. Tapi itu jadi apa ya? Stigma apa ya? Maksudnya ketika dulu orang tua kita kayak gitu, kita pengen anak kita jangan kayak gini. Tapi ntar suatu saat mungkin dunia ini udah beda nih. Generasi udah beda nih. Digitaling lah, semua udah digital semua lah. Dan kita nggak tahu nih sesuatu saat yang kayak gini. Nah, lu bakal yang akan ngikutin atau yang gimana nih? Ya pastilah. Pasti ya, pastilah. Ya. Karena kan biar mensetarakan pikiran gue sama anak. Jadi ketika anak lo lagi mungkin hobinya atau apanya tentang ini, lo coba terjun lah, pengen tahu ini akan kayak gimana ya. Yes. Siapa tahu bisa jadi bisnis selanjutnya. Betul sih. Iya kan? Membuka ini segala macam ya. Men menarik sih. Kalau kita lihat dari orang-orang sukses ya, rata-rata mereka tuh work hard. Selain work hard ya, kalau work hard mungkin bisa kita ikutin, tapi yang menariknya mereka tuh istiqomahnya itu loh. Iya. Itu yang menurut gue ilmunya belum sampai gue nih. Tapi itu perbedaan juga. Gimana tuh? Zaman dulu belum ada yang namanya handphone. Ya kan? Kebutuhan hidup primer itu masih ya untuk makan, tempat tinggal, sekolah lah, penting lo sekolah yang tinggi lah, jangan bego kayak gua gitu kan. Itu kayak gitu lah ya. Beda gitu. Kalau ya yang umur-umuran lu gua gitu sekarang udah jadi orang tua ya, pikirannya udah bukan itu lagi. Benar. Lebih ke tren ini nih, gua pengen kayak gini gitu. Jadi kayak gitulah. Iya sih. Tapi balik lagi sih, ketika lo ngikutin tren kan capek juga Pak. Iya, ya tapi kan nggak menutup kemungkinan juga. Bisa. Tapi balik lagi ini anak nih ya, kita kalau bisa bicara anak asik gitu jadi bahas anak nih. Kan kalau ada adik ini nggak bisa nih kita ngomongin anak. Dia tinggal di tengah aja. Anak apa ya? Anak gue di kloset semua. Ini di kloset itu tuh, spiteng. Mau di tembok ya. Aduh, kalau beranak sama cowok gitu ya. Aden ya, gimana Aden? Siapa Aden? Iya, kalau saya anak nanti gue sih kepikiran ya, anakku gede gimana nih? Gue zaman sekarang udah mulai aneh-aneh nih. Ya ada lah yang maaf nih, perzinahannya udah mulai makin ya kita walaupun kita pernah bukan ya pelaku bukan lah ya, insya Allah bukan lah, tapi kita melihat lingkungan kita yang segitu chaosnya lah. Dulu waktu gue kecil kan zamannya pakai narkoba tuh. Tapi perbedaannya kayaknya nih ya, balik lagi zaman dulu kita itu handphone belum secanggih sekarang. Informasi lah semuanya, jadi informasi sekarang lebih gampang didapat ya. Jadinya yang mau baik mau buruk semuanya ada semua, dan gampang semua diakses. Iya sih. Jadi lebih gampang menyebarnya tuh. Tuh. Iya kan. Kalau dulu kan lebih ke apa ya? Ya udah gitu, hanya mereka aja. Sarananya situ-situ doang. Iya. Sekarang udah makin banyak nih. Nah makanya dari situ kira-kira lo protektifnya gimana nih? Karena lo ini kan mau nggak mau anak lo biarin berkembang, tapi tetap aja lo harus mengontrol dong. Daripada nanti yang kemana-mana bisa jadi pecandu apalah yang lain. Pecandu bukan pecandu drugs ya, bisa pecandu situs-situs yang aneh-aneh gitu. Gue sih kalau itu berat banget ya. Ya
Gimana deh Pak? Kita ngobrolin kayak gini ya, ini sih jadinya. Kepikiran tadi, Bapak kelamaan tadi ini. Bisa kepikiran itu, ngeri juga ya. Maka saya cewek semua lagi. Ya untungnya ya lebih sebenarnya sih sama aja sih. Cewek mau anak cewek apa mau anak cowok gitu kan. Tingkat resikonya sama sebenarnya. Cuman kalau cewek kan Belum punya anak cewek sih. nggak, kalau cuman anak cewek kan belendung resikonya. Oh iya. Kan? MBA, nauzubillah min dzalik lah ya. Nauzubillah. Kalau anak cowok kan bisa ke drugs, bisa yang ngebelendungin si anak cewek gitu kan. Sebenarnya sama aja resikonya, nggak ada yang ini anak cewek resikonya berat, enggak. Belum pernah sih. Belum punya sih. Iya dong. Jadi tahu nanti perspektifnya. Kalau dulu kumpal-kumpalin cewek, kan kalau cowok dateng ngapain? Mau ngapain? Mau ajak bioskop nggak usah. Nonton online aja karena. Agak anak gue mah nanti gue ajarin gitu, harus jago speak. Ya, turunan bapaknya. Baik. Itu kalau misalnya anak lu ya tiba-tiba ngapain, anak lu ngapain, bapak lu siapa? Imo, suruh bapak lu sini. Kupocelin dulu sini. Lu lihat bapak lu kupocel. Ya, daripada serius kan itu, maksudnya ya balik lagi sini kerjaan ya. Cita-cita ya, kita banyak banget cita-cita ya. Udah sering banget dibahas cita-cita. Bahas cita-cita tuh banyak banget ya. Nah, Cuman emang kita bahas itu menarik ini nih, istiqomahnya orang-orang deh. Yang orang-orang sukses nih, biasanya di satu kerja tuh fokus di situ tuh. ya tadi yang gue bilang sih, menurut gue sih itu sih. Kebutuhan hidup mereka tuh belum sekencang sekarang. Iya. Lebih ke arah mereka, ya udah kerja aja nih. Kerja aja. Dapat yang lebih nih, alhamdulillah jadi bonus nih. Terus akhirnya dia melihat potensi-potensi yang lain, kurang lebih kayak gitu ya. Iya, kalau sekarang kan kebutuhan hidupnya udah primer itu handphone aja masuk primer. Pulsa aja udah Pulsa. jadi paket data lah ya, internet lah ya. Iya, Wifi apa segala macam itu masuk kebutuhan primer. Ini demo kemarin itu yang itu juga kebutuhan apa internet, sama kebutuhan nyicil motor. Waduh. Iya, jatuhnya udah kemana-mana gitu kan. Menurut gue sih gitu. Jadi kenapa dulu bisa istiqomah, karena kebutuhan hidup mereka ya udah makan, bisa ada tempat berteduh, ya kan? Udah selesai itu doang. Sekarang kita kalau berteduh susah ya. Harga kontrakan mahal juga. Itu sebenarnya ya. Kenapa harga kontrakan naik ya? Karena harga kebutuhan hidup naik juga. Asik, serius nih. Kita mau ngomong basket nih. Gimana nih? Jadi menurut Bapak Bimo gimana nih? Hati-hati kincek mati semua. Iya nih, kabel semua isinya. Iya, jangan Pak. Iya nih. Tapi apa ya? Gue sih melihat kenapa istiqomah tuh emang sebenarnya penting sih ya. Walaupun emang kebutuhan hidup ini beda-beda ya zaman dulu, tapi baik lagi focusing gitu loh. Jadi kalau kita kan sekarang nih, zaman sekarang kita harus akuin aja, fokus kita ke distraksi banyak banget karena banyaknya peluang ABC. Nah, tapi kan kalau melihat orang-orang yang udah sukses itu apa sih? Udah berhasil. Ya berhasil lah ya. Mereka tuh ketika ada satu kerjaan, mereka benar-benar dedicated di situ gitu. Benar-benar fokus, gali terus gitu. Iya, digging terus. Dia benar-benar jadi udah sampai ketemu kerak-keraknya tuh. Ya udah. Jadi ketika ada yang sebelah lagi, udah dia kayak dapat lubang lagi nih. Dia krok gitu-gitu lagi walaupun nggak nemu akhirnya. Tapi itu maksud gua istiqomahnya itu sih yang jadi apa ya? Beda ya. Iya, beda gitu loh. Beda kayak zaman dulu sama orang sekarang gitu ya. Iya, karena kita kan ke distraksi nih. Gua harus akuin aja. Kita mau melakukan misalnya kita YouTube, tapi tiba-tiba YouTube-nya ambruk, apakah kita mesti melakukan ini? Itu aja pertanyaannya kan. Gitu sih. Mau gimana deh? Ya menurut lo dulu lah gimana? Kalau menurut istiqomah sih emang perlu sih. Ya lu namanya usaha mau apa ya, sama aja lu kayak editing, lu udah nggak ada segini macam. Lu nggak akan puas dong, karena akan ada timbul ilmu baru nih. Dan lu pasti nyarinya lagi. Ini bukan berarti lu pengen menjadi orang yang puncak kan, tapi paling nggak lu knowledge lu meluas lah. Nah dari situ lu bisa ngemas kemana-mana segala macam. Emang kadang-kadang menarik sih untuk bahas-bahas yang kayak gini ya. Gua pribadi bisa dibilang gua orangnya bosenan. Bisa dibilang gua kalau udah
udah kurang enaknya itu dia, makanya gue pengen bahas istiqomah nih. Karena gue orang yang mungkin menurut gue pribadi istiqomah dalam pekerjaan ya maksudnya ketika udah gue patah arang, dibilang patah arang enggak juga, tapi gimana ya, ketika ada berkali-kali jatuh sakit nih malas aja gitu jadinya. Oh gitu ya. Iya maksud gue kayak gitu tuh. Maksudnya kan kalau dalam dulu orang mau dijatuh berkali-kali tetap terus gitu. Walaupun ini pengen gue lakukan lagi gitu loh, tapi balik lagi ujung-ujungnya kan ada tuntutan Pampers ya. Ya gitu sih sebenarnya kayaknya sih yang gue lihat ya. Dari mata kepala gue sendiri. Iya, mata kaki saya. Ya. Apa ya ada aja kalau ngomong. Dari mata kepala gue sendiri sih yang gue lihat tuh kebanyakan orang zaman sekarang gampang nyerahnya. Iya, kepentok sedikit udah cabut. Terus udah bingung mau ngapain ya blah blah ujung-ujungnya. Nah, tapi gue kalau gitu nggak bisa gue tuh. Gue pasti ketika udah mulai blah blah, gue pasti akan sama aja lah kayak pertama kali gue ngajakin lo kayak gini nih. Mau bikin apa yuk? Gue pasti kayak gitu loh. Akhirnya lo mencari ide, gue pengen bikin gini-gini nih mas. Ya udah ayo kita coba deh. Kita cari gini-gini yang butuhnya apa aja. Nah gue pasti kan kayak gitu tuh. Nggak tahu tuh makanya disebut istiqomah apa enggak, atau mungkin gue cara surviving gue kayak gitu. Iya gitu, maksud gue ada istiqomah yang selalu di dunia itu gitu. Tapi ada juga istiqomah yang menurut gue ya, istiqomah yang bisa mencari salah gitu. Iya. Buat lo bertahan hidup, buat lo biayain anak bini gitu. Oke, kalau misalnya kita sedikit melenceng dikit nih dari pekerjaan, faktor apa sih yang paling penting? Nomor 1 paling penting keseriusan sih. Serius ya? Bisa. Orang tuh kalau udah gak serius gitu kan, udah malas-malasan ya ngapain? Niat lah ya, niat ya, balik lagi ke niat lagi ya. Lebih ke niat sih. Iya. Benar. Saya sepakat kalau tadi saya mau ngomong apa sih link sih? Linknya dulu, kalau ada link kerjaannya baru digarap. Kalau misalkan kita nggak punya link tapi kita niat pengen kerja A gitu. Iya. Ya kita pasti niatnya nyari apa nih yang bisa gue sampai ke A. Iya. Pasti kita harus kalau udah niat nyari linknya. Nyari. Jadi lebih ke niat dulu sih menurut gue. Iya. Karena gue dulu juga ketika kuliah aja sih pernah dibahas sih sebelumnya. Gue nggak terlalu fokus sama mata kuliahnya, bodo amat, gue nggak terlalu fokus banget. Ya gue tahu sebagian yang gue suka, gue tampung. Cuman gue di situ gue hanya mencari orang-orangnya gitu loh. Ini orang-orangnya, ini tipikalnya kayak gimana? Ini gue bukan cenayang ya, bukan seorang fortune teller ya. Cuman gue tahu nih orang bakal kerja di kantoran, dah gini doang nih. Iya, itu kan kelihatan dari pola pikir sih. Iya, kebentuk gitu loh. Makanya ketika gue di kampus gue sering cuman kupu-kupu doang. Karena rata-rata mereka orangnya kayak gitu. Mayoritas iya. Itu mereka menganggap mereka kerja di kantoran di daerah Jakarta udah cukup buat mereka. Kalau gua karena melihat lingkungan gua kayak gitu capek bro. Lo harus berapa jam 8 ke ini 8 jadi jam 6 ketemu jam 6 berangkat jam 6 pulang jam 6, alhamdulillah pulang jam 6. Ya gitu loh, maksudnya apa ya nih hanya orang kerja doang jadi ini. Ada sih beberapa, wah nih orang bisa nih. Makanya beberapa itu masih gua jaga lah sih. Ya kalau gue dari kuliah ya setiap ditanyain sama temen-temen gue tuh kan sering tuh kita ngobrol-ngobrol nongkrong gitu kan, pasti ngobrolnya ngalor ngidul kemana-mana gitu kan. Lu ngapain habis kuliah? Habis selesai kuliah? Pasti adalah pertanyaan kayak gitu ya. Lu mau kerja di mana habis kuliah gitu kan pasti. Tuh. Ya, kan? Lu mau kerja di mana? Udah ada stigma jadi kacung. Iya. Tapi gue selalu ngejawab, gue nggak mau kerja sama orang. Gue pengen menciptakan lapangan kerja sendiri. Iya, bagus. Buat orang-orang yang kurang beruntung mungkin susah nyari kerja apa segala macam, gue pasti nampung. Iya. Jadi biar dia belajar menggali passionnya dia itu apa sebenarnya. Oh kayak itunya sih itu dong. Apa Enders Kamti siapa? Eric Kamti yang bikin universitas. Oh iya, bukan Eric. Kamti apa siapa sih? Bukan. Siapa itu? Ya Mas itulah ini. Iya. Yang itu loh. Keren tuh dia bikin DOS University yang mancing orang buat gratis pula itu. Iya itu, wah itu
Mas cita-cita sih mas saya salut mas. Itu cita-cita saya juga mas, kayak gitu sebenarnya. Salut saya. Maksudnya dia bisa, ya karena balik lagi mungkin melihat dari dulunya dia ketika mau mengeksplorasi sesuatu masih susah. Nah kendalanya mungkin dia dulu nggak ada fasilitas atau nggak ada media dan segala macam. Nah gue punya ini gue tuangin, nah kayak gitu tuh enak bro. Parah, enak banget bro. Bukan masalah enak karena duit apa segala macam ya. Gue melihat orang lain, wah dia bisa jadi sesuatu canggih nih. Bukan karena bilang gue karena gue ya, tapi paling nggak gue menjadi bagian lah dari perjalanan itu menarik tuh, enak banget gitu loh. Iya, tapi stigma sekarang tuh sebenarnya udah berubah. Jadi kalau misalkan ini zaman dulu ya, lu udah menjadi apa? Ya kan? Tukang insinyur. Kayak sidur dong. Iya, tukang insinyur. Tapi kalau sekarang tuh ya menurut gue ya. Terus menurut gue dah. Menurut gue sendiri tuh, gue tuh nggak mau ditanyain seperti itu sebenarnya. Lo tuh jadi apa, lo apa, siapa gitu kan. Gue lebih pengen tuh dianggap sebagai kayak lo udah membuat apa. Asik. Dalam hidup lo itu yang udah dari kecil sampai nanti udah tua gitu di ujung usia gitu. Pengennya tuh gue dikenal gitu sebagai pembuat apa gitu. Misalkan gue punya, insya Allah misalkan kejadian gue bisa bikin ini kan, kantoran gitu. Amin. Ya gue pengen gitu sih sebenarnya. Dikenal kantor tapi saya punya gedungnya. Gitu aja. Apa-apa. Karena konsep saya beda nih. Kalau dia ini kalau saya lu pintar, bagus. Itu gue mau kerjain lu ntar. Gue mau pekerjakan lu sih. Jahat ya. Jadi kan punya gedung doang, gue bayarnya jadi di diskon juga. Gue nyari aja diskon tetap aja. Ya nggak balik lagi situ sih. Ya gitu ya, menarik sih. Kalau bahas-bahas kayak gitu ya, orang-orang nanya dulu mau kerjanya gimana nih. Iya, IT juga kayak gitu tuh. Lo kerjanya mau kayak gimana lo? Iya, kenapa pemikirannya nggak dirubah? Iya. Kenapa lo nggak nyiptain lapangan kerja sendiri? Membuat kesempatan baru lah ya. Lapangan kerja baru kayak, ya nggak usah muluk-muluk dah. Gojek. Iya, nggak maksudnya. Ini gue juga tadi mau ngebahas ke arah situ nih. Karena kita terlalu mungkin terlalu dulu ya, gue nggak tahu ya, mungkin sebagian orang atau nggak sependapat sama gue, tapi balik lagi orang dulu pengennya kerja sama corporate A, corporate B, prestisius lah kurang lebih. Tapi mereka melupakan bahwa sebenarnya lo membuat peluang usaha baru itu sebenarnya bisa jadi something. Ya, contoh lah kayak Gojek itu, kayak Bukalapak, kayak dan segala macem. Ternyata mereka balik lagi, ini kalau nggak orang gila, quote-quote ya, mereka nggak akan melakukan itu gitu loh. Berani melawan arus yang sebelumnya. Nah itu maksud gue one of kind gitu loh. Tapi sekarang giliran melihat mereka pada ini, orang pada pengen startup, pada pengen ini juga aneh nih orang pengen berusaha tapi lupa. Padahal sebenarnya orang sama lu karyawan juga. Butuh ada kerja gitu loh. Nah ini kan menarik juga nih. Kita pengen bikin usaha tapi butuh lagi karyawan. Tapi ya tergantung dari niat lo sih, lo bikin usaha itu untuk apa? Iya, harus ada goalnya ya. Iya. What's goal lo nanti di atas gitu kan? Iya. There must be why. Itulah ada subtitle-nya nanti. Ya, ngomong apa? Iya, kayak orang bikin YouTube, bikin ini segala macam. Kan sekarang itu jadi pekerjaan. Iya gitu. Iya. Lah gua editor YouTuber. Kayaknya segitu. Pelan-pelan, nggak kedengeran ya. Terteror lagi. Ini orang 2 episode ngomongin kita mulu. Canda mas, abang-abang, ampun bang. Lempar Brompton aja lah kita. Iya itu sih kalau menurut gue. Iya, menarik ya. YouTuber menjanjikan nggak sih? Asik, kita biasa dibahas YouTube lagi nih. Ngaruh kerjaan. Iya kan sekarang dari sisi pekerjaan ya. Menjanjikan nggak sih? Yang setelah gue surfing di YouTube itu sih banyak YouTuber yang emang udah berhasil, dia bilang menjanjikan. Tapi memang prosesnya tuh nggak gampang. Iya. Ya siap processing, ada yang gampang. Betul. Cuman ada beberapa privilege contoh kayak misalnya artis ya, karena mereka sudah membangun
Jadi mereka proses dari jadi artis emang iya betul, itu dia makanya itu yang harus dilihat. Ini orang-orang ada yang banyak protes nih, ini artis ngapain sih pada main YouTube? Terus ketika naik YouTube kayak yang youtuber yang lama tak jadi kayak tersaingin. Sebenarnya lu salah, mereka sudah melakukan itu dari casting dari yang bayar 500.000 200.000 ngasih kotak. Iya, yang kayak gitu-gitu tuh prosesnya dia, dan ketika ada YouTube nih media baru buat dia. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu mereka juga udah punya segmen sendiri, segmen bahkan yang youtuber yang ada protes-protes gitu, harusnya lu nggak usah takut, lu punya segmen. Iya. Dan ketika lu punya segmen, lu harusnya berani gitu loh. Itu sih kayak takut gitu loh. Sebenarnya menarik juga tuh waktu itu kemarin tuh yang pada protes youtuber apa harus jadi youtuber. Emang kenapa? Mereka kerjaan mereka mau tampil di kamera. Iya. Ya mereka ada plus ini ada sebelum YouTube naik mereka udah 10 tahun experience di depan kamera. Tapi kan mereka protes karena YouTube itu untuk untuk konten creator yang nggak bisa ada di TV. Jadi yang nggak kelihatan di TV itu bisa di sini, bisa di YouTube gitu. Jadi benar-benar konten creator top gitu loh. Cuman kan mereka nggak bisa ngomong gitu juga. Itu kan free to use gitu loh. Iya, free to use. Jadi nggak bisa juga sih sebenarnya. Iya. Jadi alasan mereka menurut gua ya, nih sorry nih kalau misalnya ada yang followersnya youtuber kayak gitu, ya udahlah, lu tuh hidup. Ya lu dari YouTube lu kan juga hasilin lumayan tuh. Lo kan udah punya segmented sendiri. Iya, lu bisa bikin usaha-usaha yang lain gitu loh. Ya, yang gua harapin sih itu sebenarnya. Iya. Yang dari youtuber yang sekarang ya. Iya. Jadi bikin YouTube tuh jangan terlalu bergantung di gua ngasihin duit dari YouTube aja. Iya, itu yang kadang-kadang salah ya. Itu sih yang kadang-kadang salah. Kita ngarepin duit. Mau jadi apa? Ya tapi kan di belakang ini kan kita punya pekerjaan masing-masing kan. Punya penghasilan masing-masing. Soalnya karena kita syuting berarti kita lagi nyari kerjaan. Iya. Cuma kalau kita sibuk-sibuk mah boro kita syuting. Syuting, aduh ntar aja. Kerjaan. Itu sih menurut gue emang iya, kalau misalkan youtuber atau konten kreator di Indonesia ini seharusnya bisa melihat peluang lain gitu selain itu. Misalkan lo udah terkenal nih di YouTube nih, jebret, terus akhirnya lo bergantung di situ, jangan. Salah banget ya. Pasti ada chance lain sih. Iya, betul. Iya, kayak beberapa contoh youtuber yang kayak contoh Raditya, Muhammad Ars gitu sih. Itu mereka nggak masalah timbulnya. Saya itu kompetitor lah buat itunya mereka. Tapi balik lagi mereka udah punya segmen. Iya, udah punya segmen sendiri. Mereka tahu nih, gue udah bikin sekian tahun pasti gue udah punya penonton sendiri lah, punya ini sendiri lah. Ya contoh ya mereka tahu lah Tara Ars nih, maaf nih Bang Tara. Ya lu seumuran lu. Tuan lu. Kakak lu seumuran lu. Tuan gua. Emang iya. Om Tara. Enggak, maksudnya dia menarik gitu loh. Kalau misalnya lihat dari segi uang, dia ternyata lebih gede dibandingin yang menyaingi viewers yang lebih besar bahkan ya. Karena balik lagi ketika lu sudah membuat YouTube dari dulu, lu tuh udah sebenarnya lu lagi ngepondasiin brand lo gitu, produk lo gitu loh. Dan ketika ini udah gede, udah taruh aja di sini deh, lo review deh, lo iniin deh, kayak gitu loh. Nggak usah takut. Visioner betul. Bisa nyari celah gitu kan. Iya. Dan menariknya juga nih kalau ngomongin Tara Ars, dia juga canggih juga tuh yang waktu hashtag kan dia. Dulu kan belum ada di YouTube. Oh iya. Hashtag gitu. Dia sempat dikomplain kalau nggak salah tuh. Itu menarik juga, gue jadi belajar nih. Tuh waktu dia ngobrol sama Raditya Dika kalau nggak salah tuh. Gue dengerin tuh, wah ini ilmu nih, ilmu baru lah maksudnya di YouTube-YouTubean kayak gitu. Di dunia digital lah ya. Iya gitu loh. Dan sekarang juga lucu juga dunia digital, sekarang banyak kantor-kantor digital. Iya. Nih kita bisa gini, kita bisa bikin subscriber nambah gini. Tapi nggak diiniin juga sih sebenarnya. Itu secara nggak langsung memang dari mereka juga youtuber mulai tahun 2000 ke atas ke 2010 ke atas kayaknya sih. Mulai dari mereka juga sebenarnya.
Jadi kayak ada agensi ya juga gitu loh. Iya, buat naikin si YouTubernya ini. Ya, tapi kan itu kalau agensinya itu kan kalau di Indonesia masih baru Pak. Hitungannya 2017-an atau 2016-an. Iya sih. Iya, maksudnya sebelumnya lagi kan orang pribadi gitu loh. Sekarang udah masuk agensi yang kayak gitu-gitu. Jadi kebutuhan sendiri gitu lah buat pekerjaan. Ya aja ada pasar, ada supply demand lah. Cuman menarik aja, maksud gua ini orang kenapa menjanjikan bikin subscriber yang bisa kayak gini, ini segala macem. Lu kayak lagi lu ketika membuat kreativitas. Tapi sebenarnya mereka itu meminjamkan kayak seperti tempat, mereka yang nyokong juga tempat, kamera, keperluan untuk video itu ya mereka yang iniin. Karena di mereka basicnya udah konvensional lah dulu, pemain konvensional lama lah, video gitu. Ini soalnya ngalamin sih gue kayak gitu loh. Bikin channel YouTube sih, pengen lah bikin channel YouTube dari dulu. Kan bingung isinya apa. Dari 2010 gue pengen, udah punya konsep segala macam tapi nggak ada yang bisa diajak, akhirnya nggak jadi jadi baru sekarang 10 tahun kemudian. Dan konsep-konsep gue yang dulu udah pada diambilin semua. Asik. Ini glorifikasi cara tidak langsung. Gua dulu yang kayak gini. Nah, itu terbiasa tuh. Cuman kan pilihannya lu melakukannya apa enggak. Nah, itu dia tuh satu lagi tuh. Jadi omongannya dia yang dia pemuda 10 tahun lalu udah kepikiran kayak gitu mah udah enggak ada gunanya. Ya karena ya itu balik lagi sih ke kitanya. Itu pembelajaran juga, kita mau melakukan apa enggak. Apa misalkan cuma dipikirin doang nggak bakal bisa. Konsep doang ya. No action. Enato, no action, talk only. Nah, siapa tuh? Asik. Kita salah satunya dulu. Ya pastilah semua orang pasti kayak gitu. Belajar Pak. Pasti kan ada rasa ketakutan apa segala macam. Wah, gua nggak punya ini, nggak punya itu. Padahal itu sebenarnya bisa dicari, bisa dipinjem dulu, punya temen. Bener, cicil. Punya saudara apa segala macam sebenarnya masih bisa. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri, kita mau apa enggak? Itu aja. Apalagi kalau sekarang nih rame banget nih YouTubernya. Banyak baru baru nih. Satu sekarang karena YouTube udah gede. Kedua di Indonesia. Kedua pandemi, semua orang pada di rumah. Iya. Tuh. Padahal waktu pandemi tuh kepikiran dulu bikin ini kayak apa sih? Ya kepikiran kayak bikin ya kayak zoom semacam gitulah, tapi buat untuk kebutuhan kerjaan waktu itu. Itu udah kepikiran tapi sebelum pandemi, cuman masih dibilang ya ini balik lagi kayak lo tadi, glorifikasi ini orang nih sosokan visioner tapi sebenarnya lo nggak melakukan gitu. Gue sudah mengajak itu lah ke teman-teman gue, yuk bikin gini nih, kemungkinan bisa jadilah kayak gini lah. Tapi menurut mereka ini hal konyol nih. Dah 2020 jebret. Gue pengen ngomong tuh kan temen gak enak, lu ngelakuin apa gitu. Ya gue jujur aja ketika gue ngomong kayak gitu, resource gue masih kurang. Sama lah kayak lo lah, lo punya konsep, lo punya ini, gue juga udah punya sampai begini ini ya Pak, slides-nya Pak, ini kayak gini nih. Menurut mereka ini terlalu apa ya? Iya sama gue juga gitu. Iya. Dulu. Tapi pas dia kena benerannya, nah kan. Coba kita melakukan itu ya, penyesalan lah kalau di awal pendaftaran. Tapi kalau gue ngomong, tuh lo lihat tuh kan, diambil program TV kan, gue bilang, ini konsep gue beberapa tahun yang lalu tuh. Iya, kenapa kita nggak bikin yang bodo amat? Gue masih gitu. Kalau waktu gue masa kasus gue waktu itu karena gue mungkin di situ apa ya? Bukan orang ketiga ya. Mungkin temen gue udah berpartner lah. Mereka terbiasa dengan melakukan pekerjaan zaman dulu. Gue hadir sebagai itu kayak bukan merusak ya, memberikan nuansa baru dan mereka masih belum tahu gitu loh. Selanya gimana? Ya gue bikin ini ternyata udah ada kompetitor nih bikin kayak gini nih, deh nggak usah takut, hajar aja. Toh dia bukan orang-orang yang dari latar belakangnya kita nih, sama nih kita punya background yang kayak gini-gini, harusnya kita lebih kuat. Cuman balik lagi ujung-ujungnya duit.
kita perlu ada bikin inilah orang-orang yang lebih spesial kerja di sini lah. Wah itu pusing banget sih. Kalau itu lebih ribet ya. Iya lebih ribet gitu loh. Kalau gue kan dulu kan enggak, gue kan cuman istilahnya gue dulu masih ngekos, masih kuliah, istilahnya duit masih disokong sama orang tua. Kalau soal duit ya nggak pusing lah, istilahnya kan ada setiap minggu kan dikasih setiap bulan gitu kan, walaupun nggak banyak, yang penting cukup buat makan. Nah itu kan kita sebenarnya gue dulu tuh kuliah tuh pengen banget. Pengen apa ya, menciptakan suatu hal yang baru gitu kan. Anak bodoh? Bukan. Nanya doang. Iya, menciptakan hal baru gitu. Yang bukan yang belum ada ya, tapi yang udah ada dulu tapi dikembangin. Dikembangin. Kalau misalkan hal baru yang belum ada, menurut gue udah nggak ada sih sekarang. Semua udah ada. Nggak semua udah ada. Ada yang baru kok belum ada. Bisa turun. Itu kan nggak hal baru, sebenarnya dulu udah ada kan? Iya, ntar kalau turun lagi kita ngeri. Jadi basic mana-mana. Ya, tapi nggak kaget sih ya, emang sih. Ya pasti lah kita ngalamin ya. Ini Job, tadi sebenarnya gue pengen nanya kayak gini nih. Lu pernah nggak sih lu punya ide sesuatu, lu lu udah ngomong nih ke teman-teman lo nih ya segala macam ya, presentasi lah kurang lebih sounding gitu ya. Sini ngomong apa bi, terus tiba-tiba ya mereka dengan ini mereka lah ya, mereka wajar lah preventif. Nah apa sih kayak gini wajar, mempertanyakan wajar dong. Dan kita juga wajar juga harus mempertaruhkan apa ya, memperkenalkan lagi, mengconvince mereka, meyakinkan mereka, mengedukasi. Ya ini bisa nih, ini gini gitu loh. Terus ketika itu udah benar-benar mau dijadiin atau nggak gimana, nggak jadi atau jadi, terus tiba-tiba kejadian nih kan apa yang gue bilang nih. Ya pernah itu menurut gue. Itu benar-benar apa ya, hal yang pas ngeliat tuh, duluan Jang. Padahal udah ngelupain gitu kan, udah berapa tahun yang lalu gitu kan. Udah ngelupain tapi pas ngeliat kayak langsung ke flashback gitu. Wah gila, ini mirip banget ya kayak gue ya, pengennya gini. Ini dia nih, gue bilang nih kan. Coba dulu gue bikin, pasti gitu. Kalau kendala besarnya waktu itu apaan tuh? Kalau gue kan dulu jujur aja karena gue pro resource. Ya sama, gue belum gue nggak mungkin sendiri, konsep gue nggak mungkin dibangun sendiri. Iya, lu perlu partner ya. Perlu partner kayak gini lah istilahnya. Waktu itu buat YouTube juga ya, buat konten YouTube ya. Butuh berapa orang lah yang ada di depan kamera. Kalau kamera ya bisa lah, gampang, banyak adik kelas yang bisa minta tolong, masih bisa disuruh. Iya. Kasih aja rokok, kopi kan. Murah ya. Iya, adik kelas kan, sama-sama si kuliah juga kan. Dia juga segen kan. Senior nih. Jadi bang, penting gua aman. Ya gitu sih. Jadi gua butuh berapa orang di depan kamera. Kalau untuk di belakang kamera ya maksud gua tanpa ada orang pun masih bisa kerjain sendiri lah ya. Iya, masih bisa di set sendiri. Dan itu tuh sebenarnya udah ada semua gearnya. Kamera, tripod tuh udah ada tuh, udah ngedukung lah. Tinggal orang di depan kameranya doang. Karena kalau sendiri bisa. Kalau gue sendiri, nah konsep gue tuh bukan untuk orang di depan kamera sendiri gitu loh. Harus yang entah bertiga, berempat gitu. Tim lah ya. Gitu. Jadi gitu, pas gue ajak teman-teman gue sounding, iya doang. Iya. Mungkin lu kurang ininya kali, meyakinkannya mereka kali. Bukan kurang ya. Ya itu kan dari mereka sendiri mau apa enggak, tergantung mereka juga. Kan kadang-kadang kan orang kan hanya melihat mau nih idenya apa sih kan. Kalau dulu nih, mau saya jadi temen lu nih. Apa sih idenya kayak gini-gini nih. Janjiin apa enggak gini nggak tahu nih. Ya 2019 tahun kemarin keluar jebret di TV. Lihat kan. Nah kan ini kan sebelumnya, ini kan gue cerita nih dulu nih teman lo nih. Komentarnya si Bimo nih udah ya aja. Kan bisa jadi kayak gitu mau. Iya pasti calling. Syuting ya bla 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 bla. Aduh gue lagi ada ini nih, aduh gue itu tuh. Nah udah capek lah, males gue. Nyari partner tuh lebih susah daripada nyari bini. Iya. Ya tuh nyari yang benar-benar satu frekuensi. Nggak harus semuanya satu frekuensi, tapi ada visi yang sama lah. Kayak gitu tuh susah sih.
benar aku tuh mah. Nah lu pernah nggak selain yang kejadian yang itu pernah nggak mengalami hal-hal kayak gitu lagi tuh? Mungkin ada ya. Menemukan orang yang sefrekuensi satu. Oh yang menemukan Ya orang yang bisa enak nih. Wah nih kalau gua kolaborasi sama dia enak nih. ada bisa. Nah itu orang yang gua ajak. Tapi dia masih sibuk sana sini gitu loh. Masih belum bisa ya kayak inilah Denny lah. Kayak Denny kan. Nah, kayak Denny ya gue ngerasa gue sefrekuensi sama dia. Karena gue teman TK, ya kan dari TK gue bareng, SD gitu kan. Gue mikir gue sefrekuensi sama dia. Ya tapi karena memang dia harus menyambung hidup. Ya kan butuh cuan, dia kerja nggak jarang bisa syuting ya udah nggak apa-apa. Oh ada yang dengerin, kalau lagi diomongin. Nah, kalau satu lagi ya dulu teman kuliah yang masih senengnya dia kesana kesini warawiri segala macam. Komeng adul. Warawiri, komeng adul. Ya itu sih menurut gue sih apa ya udahlah gitu sekarang makanya untung ada juga yang terrealisasi nih bikin YouTube nih. Walaupun sekian puluh tahun ya. Sekian puluh tahun akhirnya terbengkalai, akhirnya terjadi juga lah. 10 tahun walaupun keluar dari konsep. Ya nggak masalah lah, yang penting kita mencoba kan. Kalau sekarang kan kita udah terbatas dengan duit. Iya kan? Terkendala semuanya. Tapi emang gitu sih. Kalau YouTube juga pengen lah gue bikin dari kapan tahu. Ya konsepnya gue pernah cerita lah sama lo yang tentang gini doang. Simpel itulah. Cuman akhirnya dapetin ujungnya data. Sebenarnya data itu penting kan gitu kan. Iya. Secara nggak langsung cuman ya belum menemu aja. Belum nemu orang frekuensi. Iya, bahkan waktu itu konsep yang ini kan bukan ini kan. Basicnya malah kita edukasi malah kita pengen. Cuman menurut kita edukasi, waduh, agak capek juga nih. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih edukasi. Mungkin nanti ada. Nanti lah kita realisasikan masih. Pelan-pelan. Tapi subscribe dulu, asik. Centing gitu loh yang tombol merah, ting gitu loh malah yang gitu. Di subscribe dulu. Subscribe. Iya. Ya banyak lah mimpi-mimpi. Banyak sih konsep-konsep lah ya yang belum tertuangkan lah ya. Iya banyak. Kemarin aja gue minggu lalu tuh gue habis nongkrong gitu kan sama teman-teman kuliah gitu. Sama mandi? Enggak, di kedai. Kedai ya. Zaman dulu ya kedai ya. Enggak, gue mau ngomong kafe, gue mau kedai. Coffee shop padahal. Sekarang kan apalagi bentuk-bentuk kedai di sini coffee shop. Dia nongkrong di kedai gitu sama teman-teman kuliah. Di situ aja gue kepikiran konten lagi. Pas itu konten gue gatel, udahlah gue diem aja dulu. Siapa tahu nanti. Mau beri-beri kali, gatel beri-beri kali, apa gimana? Herpes. Gatel-gatel penyakit. Lalu ngomongnya gatel-gatel. Gatel mulut gua tuh sama radang. Sama otak tuh gatel. Aduh, pengen. Nah, udahlah tapi diem aja dulu dah. Daripada ntar gua ngomong nggak bisa terrealisasi lebih nggak enak. Tapi kadang-kadang lo perlu tuangkan pak. Kalau misalnya lo nggak ketemu sama orang nih ya, lo tuangkan aja, lo tulis kayak di kertas atau apa segala macam. Karena berbentuknya konsep. Ya konsep kan bisa dituangkan dalam kertas. Iya. Tulis aja pak. Kurang apa ya? Kurang lega gitu kalau dituangkan di. Soalnya kan daripada lo pengen ngomong tapi nggak ada lawannya nih, lo mendingan nulis karena gue melakukan itu pak. Ini gue bukan lagi mendikte lu ya, tapi gue juga pernah kayak gitu. Bikin ngomong kayak gini, wah ini bisa nih kayak gini nih. Cuman ketika gue ngomong, gue sadar diri ketika gue ngomong gini, gue kemungkinan akan diacuhin nih. Nah, akhirnya gue bikin aja, gue tulis aja, iseng-iseng aja gitu kayak apa ya? Dia flow-nya gitu lah. Oh ini akan gini nih. Ya paling enggak ketika mending dia jadi tulisan, akhirnya gue iseng-iseng pak bikin pak di billboard gede bener. Ketemu aja dong. Gue pakai ini helm gini. Whiteboard. Di whiteboard gitu di kantor. Tulis aja gitu. Iseng-iseng tak. Akhirnya pas pada meeting, ini apaan nih? Gini gue jelasin. Ini konsep gini. Boleh juga sih. Udahlah, kita bahas gini sekarang. Ya, cuman akhirnya dibahas ya. Nggak jadi. Nah, gitu. Kalau gue kayak gitu lebih apa ya? Aduh, lebih gitu loh. Enggak, masalahnya sayangnya gini pak, ini ide lo nih, siapa tahu bisa jadi bagus, tapi bisa enggak. Tapi kalau misalnya lo
lo tulis, ini kan lo bisa jadi ada arsip lo nih. Oh, ini gue bisa gue iniin yang ini nih. Ya mungkin ntar ketemu partner lo atau misalnya ke gue gitu, kita bahas ini gimana? Kita sama-sama diskusi lah, brainstorming tentang ini. Wah, oke juga nih, gimana nih? Apa yang kita perlu? Itu Pak maksud gua. Ini nggak ada salahnya, tulis aja. Nah enak tuh misalkan kita ngasih tahu konsep kita jebret, nggak cuman kayak udah ngomong Ya, jadi kayak jelasin, kayak ini kayak kuliah ya, kayak kuliah sidang. Terus habis itu udah krik gitu kan, males juga gitu kan. Kalau misalkan dia ngasih masukan, oh enak kan kayak gini gitu kan, atau ngasih apa gitu, itu lebih enak menurut gua. Karena nggak apa-apa, makanya lu mendingan kayak gitu, tulis aja. Kita brainstorming lah, kapan-kapan lah. Kan bisa jadi walaupun mungkin ide lo jelek, saya bisa bagusin, asing. Berarti saya yang bikin bagus, enggak lah. Maksudnya gitu lah. Saya gue nggak tahu kenapa gue tuh kalau sering banget dapet konsep masukan. Tulis di handphone Pak, beneran deh, di memo telepon, handphone kan ada tuh. Handphone udah bentar dikit mati sih. Makanya saya suruh tulis. Handphone lagi bisa tuh. Tulis aja, kira konsep garis besarnya apa. Gue lagi beneran habis nongkrong sama orang nih, balik naik motor. Ih, konsep kayak gini bagus juga ya. Gitu tuh, gue kadang-kadang tuh. Nah itu. Cuman kadang-kadang kalau kayak gitu sampai rumah bingung tuh ya. Enggak. Nah, harus tulis. Gimana sih? Jadi selama perjalanan gue dari habis nongkrong ke rumah tuh udah rampung gitu. Tuh Pak, atau enggak kadang-kadang pas lagi mandi tuh. Lagi diguyur air, terus tiba-tiba langsung ada ide. Oh, kalau gue lebih di jalan sih. Oh, mungkin karena ini kan orang beda-beda nih. Gue pernah baca-baca tuh yang kayak gitu tuh. Jadi orang kadang-kadang mendapatkan ide atau apa tuh. Satu di kamar mandi, terutama pas kena air nih. Kenapa? Karena ada perubahan suhu di kepala yang akhirnya ngebuka ini lo ya. Sama juga kayak misalnya lo naik motor kan karena lo melihat pemandangan beda nih. Berbeda dan berubah-ubah. Nah, di situ kadang-kadang jadi kepicu tuh otak lo buat gitu. Makanya kalau misalnya ada ide, gue melakukan itu udah 4 tahun sih, 4 tahun terakhir apa 5 tahun lah. Ide gue banyak, tapi kalau gue nggak tulis, sayang banget gitu. Paling tulis aja Pak, jadi biar bisa kita ini. Tapi nggak tahu kenapa ide gue tuh selalu kesimpen di otak gue. Mau udah berapa tahun gitu. Ya cuman ntar ada zamannya, otak lo udah overload gitu loh. Nggak, kayak dulu deh, yang udah berapa tahun yang lalu deh, pas masih gue zaman kuliah yang tadi gue cerita itu, sampai sekarang aja gue masih bisa tahu detailnya gitu. Mantan lo juga tahu kan? Alah. Itu mah beda. Aku masih inget, orangnya masih inget. Bu, ya. Mantan masih inget berarti Bu. Itu mah beda. Itu sih menurut gue. Emang kadang-kadang tuh ide tuh nggak bisa diterima sama semua orang sih. Iya. Masalah terima apa nggak terima nggak masalah Pak. Tulis Pak. Tulis beneran Pak, kudu ditulis. Jadi paling nggak lu tahu apa ya orang lain tahu nih. Mungkin aja orang lain bisa ada yang mau sepakat sama lo apa enggak nih. Bahkan bagi lagi lo lempar jala aja nih, siapa yang mau nih, gue punya ide ini nih. Gitu, ya tulis aja. Gimana sih harus diajarin kayak gini, asik. Enggak lah, ini emang proses orang-orang kayak gitu. Biasanya kalau orang-orang kreatif tuh kayak gitu sih. Kadang-kadang suka spontan uhui gitu deh. Suka uhui gitu, kadang-kadang timbul lah itu ide-ide liar-liar yang pada dasarnya sebenarnya harusnya ditampung tuh. Sama aja sih kayak musisi-musisi itu kan rata-rata ide-ide mereka kan ujungnya mereka nulis itu. Ya kalau mereka kan emang untuk dilafalkan. Nah ini kan sama aja kita juga dilakukan. Iya, maksud kan dia butuh instrumen. Maksud gue beda, Mas. Gimana sih? Itu kan ini gue lagi mengconvincing dia buat nulis kalau ada ide ya. Jangan dipendam kepala, jadi biar bisa dibahas. Ya gitu. Tapi jangan dibahas di depan kamera. Lah, jangan. Kok jadi duit bro? Terdiambil. Nggak apa-apa sih tapi sebenarnya Pak. Kalau menurut gua ide itu silakan orang mau ambil apa enggak, tapi eksekusi itu beda. Iya, eksekusi itu yang tahu yang bikin pasti beda. Iya, siapa tahu kan bisa jadi dia bagus. Itu dia, maksud gue itu dia. Lagi tipe. Soalnya banyak, orangnya banyak. Kepalanya banyak. Udah. Masalah gue yang sendiri doang. Disapa aja deh, gue bayarnya gopay. Makasih ya. Gitu lagi ujung-ujungnya. Ya,
Ya gitulah, jadi nggak ada salahnya Pak. Ayo tulis lah, asik. Nanti dah gue tulis dah. Tulis aja garis besarnya aja, nggak usah lo bikin rapi-rapi. Karena rapi udah punya nyamar. Rapi amat dong. Rapi udah punya gigi. Oh iya, patah. Jadi gibah kita mau ngomong ini pansos. Siapa tuh, wah ini ngomongin Raffi nih, gue langsung naik kan. Biasanya kan sobat supporter fans gelap, fans fanatiknya. Iya. Raffi Nagita tuh sama Rafathar pada ini, gue udah ngomongin nih Raffi nih, ngomongin Raffi di sini nih, udah pansos. Enggak lah, kita nggak gitu-gitu banget ya, tapi kalau bisa ya udahlah sih. Temunya Raffi yang datang sini, asik. Lu gila keren juga sih. Datang ke rumah gua. Dia datang sini. Iya. Bareng sama kita ngobrol. Bawa Bumblebee-nya kan? Bawa Bumblebee-nya. Udah dijual aja norak deh. Gua nggak ngikutin infotainment, maaf ya. Bukan infotainment, nontonin dong nih dong, asik. Tahu. Jadi biar tahu. Pakai ininya, Rolls Royce-nya. Atau nggak Lamborghini-nya. Kenapa jadi ngomongin sama Raffi Ahmad? Nggak, maksud gua kalau jadi bahasa Raffi Ahmad sebenarnya dia orang pintar tuh. Ini pintar nih orangnya. Pintar memposisikan dirinya dia positioning. Jadi ya namanya hidup pasti harus positioning. Iya. Entah itu lo pengusaha, enggak karyawan. Ya soalnya makanya gue jadi nontonin ininya dia tuh gara-gara itu Pak. Gue jadi tahu nih, oh dia kayak gini dia pengennya kayak gini nih. Oh latar belakangnya gini nih. Oh ternyata orang lumayan juga nih otaknya nih sih. Asik. Ya iyalah, nggak mungkin lah dia jadi artis. Gue senengnya artis-artis zaman dulu tuh ya kayak gitu. Dia tuh nggak cuman sekedar ngejual muka, sekedar ngejual apa ini itu segala macam viral. Dulu mana ada viral-viral gitu kan. Attitude beyond sih. Jadi itu di atasnya lah. Iya. Gitu, gue senengnya tuh artis-artis zaman dulu tuh gitu. Dia punya apa? Otaknya tuh jalan juga dia. Eagerness to learn something lah. Itu yang tapi emang semua orang harus kayak gitu sih. Iya, harus mau belajar. Tapi kan sekarang banyak yang cuman tapi baik lagi ntar istiqomahnya gimana nih dia nih, dia cuman oh iya ini menarik ya ini, tapi ntar pas jalanin pas jalanin yang ini dong nih capek nih gue nih nggak dapet hasilnya apa segala macem. Kalau nyari hasil jangan sekarang, asik. Ya kita juga nyari sih sebenarnya sih, tapi apa namanya, kerja keras nggak bakal ngebohongin hasil. Kerja tidak akan itulah pokoknya lah ya. Hasil tidak akan membohongi kerja keras. Tidak sama. Dibalik doang. Apa sih itu lah komen dah. Apa sih itulah pokoknya. Ya tapi menarik sih ya. Maksudnya ya kita melakukan kayak gini aja nih kan pasti ada objektifnya nih lah ya. Ya ada pelajarannya lah, ada yang bisa di-share ke teman-teman kan. Dia teman-teman, oh iya benar juga ya gitu. Iya, yang penting jangan takut untuk berbuat itu loh. Yang baik, yang positif. Kalau berbuat negatif mah udahlah. Udah stop. Udah ya, stop lah. Stop ya. Emang gue ngapain ya? Ya apa biar di karakter building aja. Wah, Bimo ngapain ya sih? Kayak gitu. Kan jadi naik mau. Bimo ngapain sih? Enggak. Ya tapi paling tidak ya jangan usah takut lah. Maksudnya kita ada keterbatasan pasti lah. Apalagi misalnya berdua nih, wah dua kepala ini beda pasti nih. Ada plus minusnya banyak banget. Tapi paling enggak kita ada satu visi yang harus kita jaga di sini nih. Iya. Boleh lah ada selintingan plus minus yang mungkin ada adu argumen dan segala macam gitu ya. Kayak gitu dinamika. Namanya berumah tangga, asik. Tangga. Emang gua berumah tangga sama cowok. Kumpul kambing. Kayak kambing korban. Yang jantan disodok juga. Ntar lagi korban ya, ntar lagi ya. Belum, ntar lagi puasa dulu ya. Kita bahas tentang puasa nanti lah. Hujan lagi, asik enggak? Iya, gitu sih. Ya lu tadi nanya doang, nggak ngomong tapi lu. Apa lo? Lu nggak ada ide gimana? Ya gue yang ngomong mulu jadi nyerotos. Tanya dong apa asik enggak lah? Gue lebih suka kayak gini sih, Bang. Karena basic gue apa ya? Gue karena pengen tahu sesuatu jadi ya gue senang bertanya-tanya ke orang-orang. Tadi jam berapa ini? Tadi.
Mungkin Ya udah sekian dulu segini kayaknya. dulu ya. Mungkin karena sudah makin ini juga nih, makin malam asik. Mungkin kita bisa lanjut di obrolan-obrolan yang lain lah. Iya. Tapi- Tema-tema yang lain. Benar. Tapi ini sedikit manjang dikit, tapi kayak obrolan-obrolan ini enak kan kayak gini ya. Iya. Lebih intim, asik, lebih intim. Tapi paling enggak ya ambil manfaatnya lah. Ambil manfaatnya, buruknya Serah mau diambil kayak mau dibuang kayak serah lu dah. kalau bisa viralin. Enggak lah. Kita nggak niatnya bikin YouTube juga apa sih? Ya dia menuangkan ide Menuangkan sih. ide. Konsep awalnya sih menuangkan ide. Ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya. Benar sih, makanya ada sini ada segi kecocokan lah ya. Gue juga bikin itu nggak mengharapkan untuk langsung dapat Duit. monetize gini-gini segala macam ya. Nggak muluk-muluk kita pengen, tapi baik lagi itu kan harus ada proses lagi. Iya. Jadi jangan takut untuk berproses. Itu dia tuh, jangan takut untuk berproses. Iya. Memang banyak nanti Iya. tusukan-tusukan tuh pas lagi prosesnya tuh. Wih, pakai cibiran-cibiran. Pedes. Tapi nggak masalah. Itu lo lagi di Iya. Uji. Kalau kata orang, lu nggak akan hidup kalau nggak diuji. Nah, itu dia. Berarti lu masih hidup kalau lu diuji. Nah, diuji aja terus. Mati ya diuji. Oh, mati aja ada yang diuji. Hmm. Jadi nggak usah takut lah. Pokoknya silakan ambil baiknya bawang buruknya. Kalau misalnya mau di subscribe, mau di share silakan. Nah, Pokoknya ini free. Mau diapain juga lah. Yang penting Gak mau kata-katain juga gak apa-apa tuh di bawah tuh komen. ya, teman ntar gue laporin. Enggak lah. Agak lah ngapain juga. Kita nggak akan melaporkan lah. Biarkan itu yang haters. Apa yang penting dia nonton. Ya, yang penting dia nonton dulu lah. Oke, kita lanjut lagi di lain waktu dan lain kesempatan, Mbak. Di pojokan show balik lagi. Iya. Silahkan yang mau UMKM apa Oh aja. iya Gratis deh. Kita nggak akan mungut. Oh iya ini juga nih salah satu yang kenapa kita bikin ini. Oh iya, kita pengen menaikin UMKM. Karena banyak banget nih teman-teman kita yang punya Berdagang usaha. lah ya. Dia bingung. Medianya sekarang mungkin dia udah hafal di sosial media. Iya. Ya siapa tahu dengan ini naik, ya jadi berkah lah buat semuanya lah. Gitu lah. Bantu-bantu juga lah. Ya insya Allah ya, ntar kalau sampai gede ya free lah. Ya yang dari awal juga free sih. Iya, gitu loh. Maksudnya kalau misalnya yang brand bermerek mah bayar kita. Iyalah. Cuman UMKM kita free-in. Cuman jangan kalau ntar banyak juga lagi ntar. Apa sih menurut gua? Ini soalnya masih ada banyak yang kosong nih. Space nih. Bisa tempel-tempelin nih. Ini masih kosong nih. Oh, ini masih tempel-tempel stiker-stiker jambul. Iya. Ini apa nggak jelas nih? Jadi pola. Sini bisa nih sih. Silakan. Ini masih boxnya masih kosong nih. Masih muka biasa gini doang. Iya. Oke, jadi silakan teman-teman kalau misalnya mau ini. Mau naro-naro barang atau apa entah diiklanin sama kita. Iya, Boleh walaupun kita nggak ada yang nonton. Ya walaupun masih dikit yang nonton ya. Iya, yang penting yang nonton paling nggak bulan depan ditonton lagi ya, masuk siapa lagi ya. Paling nonton kita doang. Iya, sama nyuruh teman-teman kita ini kalau tonton doang. Di play tapi didiemin udah. Gak ditonton. Ini di play 2 menit ah udah lah ya ngomongnya nggak jelas. Close lagi nggak apa-apa, yang penting dapat view-nya kan. Yaudah, kita balik lagi nanti di episode berikutnya. Mungkin dengan personel-personel yang lebih lengkap lagi nantinya, atau mungkin ada bintang tamu. Iya, sebenarnya bukan bintang tamu ya, teman-teman kita teman-teman. juga lah. Kita ngobrol-ngobrol aja lah. Iya, kalau ya bisa juga teman-teman kita yang buka UMKM kita undang ke sini. Iya, Langsung bisa. ngobrol. Iya, gitu. gimana tantangannya gini, gua bisa jadi konten tuh. Cakep itu. Cakep. Oke, balik lagi semuanya. Balik lagi opening. Oke, sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ciao. Mana lagunya? Teng 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 teng.